Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah pada malam yang berbahagia ini kembali Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk mendatangi rumah Allah yang mulia ini melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ibadah yang berikutnya, yaitu beriktikaf menunggu waktu salat Isya masuk sambil melakukan ibadah talabul ilmi yang merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita doakan senantiasa untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan pula senantiasa untuk segenap keluarganya dan ahlul baitnya serta keturunannya dan seluruh sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita akan melaksanakan tadabbur hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan tadabbur hadis kita di pertemuan Rabu pekan yang lalu, yaitu membahas tadabbur hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana di hari Rabu di pekan yang lalu kita sudah mentadabbur separuh dari hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan, yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar, membantu suatu kesulitan, dan kesulitannya bukan sembarang kesulitan, kesulitan yang besar, masalah yang berat, dari salah seorang kesulitan atau dari kesulitan salah seorang saudaranya yang mukmin, maka kata Rasulullah, niscaya akan Allah bantu, akan Allah mudahkan, akan Allah lapangkan dan ringankan pula orang yang membantunya tersebut nanti di hari kiamat dari masalah, musibah, bahaya yang akan dihadapi di yaumil qiyamah. Itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang membantu kesulitan orang lain, yang mana kesulitan orang lain itu tidak berhubungan dengan dirinya. Ada seseorang memiliki kesulitan, hutangkah, atau mungkin masalah rumah tanggakah, atau mungkin dia diancam oleh orang lain. Intinya dia sedang mengalami sebuah masalah besar, dan masalah itu tidak ada hubungan dengan kita. Tapi karena kita memandang saudara kita ini seorang mukmin, dan mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, lalu kita ulurkan tangan kita dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk melapangkan, meringankan. Nafasa artinya dari nafas, ya, membuat dia sedikit bisa bernafas, ya. Yang tadinya saking beratnya masalah yang sedang dia hadapi sampai-sampai bernafas pun tidak bisa. Nah, itulah kira-kira gambaran, ya, orang yang memberikan kemudahan, kelapangan, bantuan untuk orang lain. Maka kata Rasulullah, nanti di hari kiamat balasannya akan Allah lapangkan dan mudahkan pula, ya, urusannya. Sebagaimana kita ketahui,
permasalahan huru-hara di hari kiamat, di yaumul mahsyar itu begitu sangat menakutkan dan menyeramkan, ya, maka pada saat itulah nanti dia akan diberikan pula bantuan oleh Allah. Diberikan naungan, diberikan perlindungan, mungkin kalau dia haus diberikan air, kalau dia ketakutan akan diberikan perlindungan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah yang sudah kita tadabburi juga di pekan yang lalu, kita jelaskan sedikit ya biar nyambung. Kata Rasulullah selanjutnya, man yassara ala mu'sirin. Dan barang siapa yang melapangkan, memudahkan atau meringankan urusan atau masalah yang sedang dihadapi oleh seorang mu'sirin. Mu'sirin artinya orang yang sedang susah. Nah, kalau tadi nafasa, membantu, tidak ada urusan dengan kita, masalahnya itu tidak ada hubungan dengan kita. Tapi kita ingin membantunya, membantu dengan uang, dengan tenaga, dengan solusi, pikiran, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau yang kedua ini yassara ini, kata para ulama, itu berhubungan dengan kita. Contoh, dia punya hutang yang sudah jatuh tempo. Hutang mungkin 1 juta rupiah, dijanjikan dibayar 1 bulan. 1 bulannya telah jatuh tempo, ketika kita tagih, dia mengatakan, mohon maaf, ya, udah uni ambo yo bajanji membayarnya sebulan, tapi mohon maaf bana. Patang anak sakit tapaso di bawah baru be, ya, keluar biaya sekian. Ambo minta waktu agak 2 minggu lah. Nah, seorang mukmin yang mendengar permintaan saudaranya ini lalu dia berikan muhlah, dia berikan tenggat waktu, ya, sesuai dengan yang diminta oleh saudaranya tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan melapangkan, meringankan, melapangkan yang ada hubungannya dengan kita. Ya, seperti tadi dalam kasus hutang piutang. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang melapangkan saudaranya, maka nanti kata Allah, Allah akan, barang siapa yang meringankan, ya, barang siapa yang meringankan, memudahkan urusan saudaranya, maka nanti maka Allah akan memudahkan pula urusannya, tidak saja di akhirat. Kalau tadi kan di akhirat saja. Tapi siapa yang melapangkan, yang meringankan urusan saudaranya terhadap dirinya, maka kata Rasulullah, Allah pun akan melapangkan urusannya baik di dunia, terutama nanti di akhirat. Jadi kalau tadi balasannya hanya di akhirat saja, maka untuk yang kedua ini melapangkan urusan orang lain, itu balasannya di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wa man satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, menutupi kesalahan, menutupi dosa seorang mukmin, ya, seorang mukmin ataupun mukminah tentunya, dia tahu ada sebuah aib yang dikerjakan oleh saudaranya, baik mukmin maupun mukminah. Dia tahu apakah itu dia melihatnya dengan matanya sendiri, atau mungkin dia mendengar, atau mungkin itu pengakuan dari orang tersebut. Nah, barang siapa yang pernah melihat, mendengar, atau mungkin mendapatkan pengakuan tentang aib, aib itu macam-macam bentuknya Bapak. Bisa jadi aib itu memang perbuatan salah yang dia lakukan, atau bisa jadi bukan dia yang melakukan kesalahan, mungkin anaknya mungkin terlibat narkoba misalnya, atau suaminya mungkin ketahuan berbuat yang tidak baik misalkan. Lalu dia mengetahuinya dengan 1 atau 2 cara, mungkin dengar dari orang lain, mungkin dia melihat, atau mungkin dia mendapat pengakuan cerita dari yang bersangkutan. Maka barang siapa yang menutupi aib saudaranya, yang mana aib itu tidak mesti dosa yang dia lakukan, mungkin suatu hal yang memalukan dia, perangai anaknya kah, perangai istrinya kah, perangai suaminya kah, orang tuanya kah, dan dia tahu, lalu dia tutupi, tidak dia ceritakan kepada orang lain, ya, tidak dia ceritakan kepada orang lain. Maka kata Allah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, tidak dia ceritakan kepada siapapun, bahkan kemarin kita sampaikan tidak dia ceritakan bahkan kepada pasangannya sekalipun. Karena kadang-kadang kita Bapak dan Ibu yang suami istri, tidak jarang kita
menggosip orang lain kepada pasangan kita. Yang bagi kita mungkin sebagian anggap itu biasa saja. Padahal mau kepada pasangan sendiri, kalau itu aib yang tidak mesti diketahui, maka pilihannya adalah kita tutup, kita kunci mulut kita rapat-rapat. Tidak perlu kita bicarakan kepada pasangan kita sekalipun menjelang kita tidur. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan yang kita bicarakan itu mungkin tersebutkan, terceritakan pula oleh istri kita, suami kita kepada orang lain. Sehingga dengan demikian jadilah kita menjadi wasilah atau kanal dalam membuka, membeberkan aib orang lain, dan ini tentu dosanya sangat besar. Jadi barang siapa yang di dunia menutupi aib saudaranya, ya, dia tutup mulutnya rapat-rapat, ya, maka kata Rasulullah, nanti Allah akan tutup pula aibnya. Dan kita semua punya aib. Kita punya semua dosa. Yang kalau Allah tampakkan dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, mungkin tidak ada satupun orang yang mau berteman dengan kita. Mungkin ya tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita. Tapi Allah tutupi aib kita tersebut. Ya, maka kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan begitu pula nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba. Allah akan senantiasa menolong, membantu, membela, memenangkan seorang hamba di saat dia butuh, di saat dia perlu, terhadap bantuan dan pertolongan Allah itu, madamal abdu atau makanal abdu fi auni akhihi, selama si hamba tersebut selalu pula membantu saudaranya yang lain. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membantu orang lain, ya, siapapun orangnya itu, dan di sini Allah tidak menyebut, tidak mesti pula dia seorang mukmin, muslim, orang taat, enggak mesti. Siapa saja selagi dia adalah hamba Allah, selagi dia manusia. Maka ketika seseorang membantu orang lain, maka kata Allah, Allah pun akan senantiasa pula membantunya. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah di saat-saat kita menghadapi kesulitan, dan pasti kita semua akan mengalaminya. Karena kita semua akan diuji oleh Allah. Dan akan kami uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Maka siapa yang suka membantu saudaranya, maka niscaya Allah pun akan selalu pula membantunya. Nah, itu kemarin Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, akhir daripada tadabbur hadis kita, separuh daripada hadis ini di hari Rabu pekan yang lalu. Kemudian malam ini kita lanjutkan sambungan daripada hadis ini. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Lalu selanjutnya kata Rasulullah, wasiatnya yang berikutnya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang mana jalan yang dia tempuh itu dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu. Ya, jalan di sini Bapak Ibu tidak mesti maksudnya jalan setapak, jalan raya, jalan, bukan itu saja maksudnya. Yang penting maksudnya adalah barang siapa yang melakukan suatu aktivitas, meskipun mungkin dia tidak pergi keluar rumah. Jadi jangan dibayangkan hadis ini diartikan secara terlek, barang siapa yang menempuh suatu jalan lalu harus pergi keluar rumah, enggak. Maksudnya barang siapa yang melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu kegiatan, pergerakan, usaha, yaltamisu fihi ilman, yang mana pergerakan, aktivitas, usaha yang dia lakukan itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan upaya, aktivitas, usaha, perjuangan yang dia lakukan untuk menuntut ilmu itu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan untuk mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya, betapa tingginya Allah berikan pahala kebaikan kepada orang yang melakukan aktivitas, pergerakan, usaha yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Dan di sini memang tidak disebutkan ilmu secara spesifik, yang penting ilmu. Apa itu ilmu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Ilmu sesuatu yang mengajarkan kita dari ketidaktahuan menjadi tahu dalam segala hal. Yang tentunya ketahuan kita atas sesuatu itu yang tadinya kita tidak tahu dapat mengantarkan kita kepada sesuatu yang membawa manfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Itu ilmu. Dan ini umum Nabi sebut di sini, yaltamisu fihi ilman. Ketika dia melakukan suatu pergerakan, aktivitas, upaya, usaha untuk mendapatkan suatu ilmu, keterampilan, pengetahuan, wawasan. Baik itu ilmu agama, dan itu yang paling utama tentunya. Ya, kalau dibuatkan levelnya Bapak dan Ibu jamaah yang rahmati Allah, ilmu itu levelnya yang paling tinggi adalah ilmu agama dulu, dan itu yang harus kita dahulukan untuk kita pelajari. Mulai daripada ilmu Al-Quran, ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ilmu kandungan Al-Quran, ya, termasuk kemudian ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bagaimana cara kita menjalankan agama ini dengan baik. Maka itu ilmu di level yang pertama yang kedudukannya tertinggi di dalam syariat Islam. Karena dengan ilmu agama itulah kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, yaitu menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi, yaitu ilmu agama. Tidak ada lagi ilmu yang lebih mulia, yang lebih tinggi di sisi Allah melebihi ilmu agama, dan memang banyak macam ragamnya. Mulai dari ilmu cara sholat, ya, ilmu tentang wawasan puasa, zakat, haji dan seterusnya, termasuk di dalamnya ilmu cara membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Ilmu tentang tauhid itu yang paling utama sekali. Ilmu tentang aspek-aspek keimanan sesuai dengan rukun iman yang 6 itu yang paling utama. Lalu kemudian baru ilmu-ilmu lain yang bersifat keduniawiyahan. Meskipun tidak ada istilahnya ilmu dunia, ilmu akhirat apa adanya. Ilmu dunia pun kalau kita pelajari, lalu kita gunakan untuk kebaikan agama, memperjuangkan agama, kemaslahatan hidup manusia, maka dia tidak lagi bernama ilmu dunia. Karena pada dasarnya ilmu itu bisa kita gunakan semuanya untuk tujuan akhirat. Dan tidak ada ilmu itu yang tidak baik. Kalau kita mungkin pernah mendengar ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Nah, sebetulnya tidak ada ilmu hitam itu Bapak. Ilmu itu menjadi hitam tergantung siapa yang menggunakannya. Pada dasarnya ilmu itu semua baik. Misal contoh ilmu membuat bom nuklir. Nuklir memang ya membunuh. Tapi ketika dia jatuh di tangan seorang muslim mukmin, maka tenaga nuklir itu bukan digunakan untuk membunuh, tetapi digunakan untuk kemaslahatan manusia, menjadi pembangkit tenaga listrik. Yang konon katanya nuklir itu dengan ukurannya yang kecil, ukurannya yang sedikit, bisa menghasilkan daya listrik yang luar biasa volumenya. Nah, itu kalau pakai tenaga nuklir. Tapi kalau dia jatuh ke tangan orang yang berwatak jahat, orang yang bejat, maka tentu dia akan gunakan untuk keburukan, membinasakan manusia dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi berkata, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang menempuh suatu jalan. Dan ini tentu tidak mesti bentuknya formal, tidak mesti menjadi siswa, mahasiswa, ya. Termasuk kita yang kita lakukan sekarang ini. Menghadiri majlis-majlis taklim, ya, yang tentunya lebih afdal kalau memang disengaja, tidak kebetulan.
Kebetulan saja diberi pahala, apalagi kalau memang diniatkan dari rumah. Saya datang ke Masjid Raya menghadiri pengajian setiap hari Rabu atau setiap hari Ahad yang kita adakan di masjid kita ini dengan tujuan mencari ilmu, mengharap ridha Allah. Maka inilah yang betul-betul termasuk dalam kategori salaka tariqan. Tapi kalau tadi mungkin tidak ada niat karena tidak tahu, begitu selesai sholat maghrib, sholat 2 rakaat, terdengar tadi pengumuman ada pengajian, lalu padahal tadi pengennya cepat-cepat pulang atau pergi tempat lain, tapi karena ingat akan hadis ini, dia rela, dia tunda dulu kepentingannya yang lain, dia duduk dulu, melingkar seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka ini pun termasuk dalam kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang mana balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena ilmu itulah yang paling dominan mengantarkan seseorang kepada ridha Allah. Ketika seseorang memiliki ilmu, terutama ilmu agama dalam hal ini, maka dengan ilmu itulah dia mengenal Allah. Dengan ilmu itulah dia takut kepada Allah. Dengan ilmu itulah kemudian dia memanfaatkan waktunya dalam kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Karena dengan ilmu itu dia tahu hidup ini hanya sementara. Dengan ilmu itu dia tahu nanti kehidupan yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan adalah nanti di akhirat. Dengan ilmu itulah dia tahu bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang akan berakhir. Baik berakhir dengan matinya dia menjumpai ajalnya, begitu pula mati nanti berakhir dengan terjadinya hari kiamat, dan dengan ilmu itulah nanti dia mengetahui bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika seseorang nanti di akhirat dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Artinya keutamaan menuntut ilmu. Dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam banyak riwayat tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang dalam hal ini tidak mesti menjadi siswa atau mahasiswa Duduk seperti kita ini di mana ada pengajian, kita duduk, kita hadir, maka ini sudah masuk ke dalam kategori orang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi menjelaskan, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat Allah mengepakkan sayapnya karena ridha melihat orang yang sedang menuntut ilmu. Ridha melihat kita yang duduk sekarang ini melingkar di rumah Allah mendengarkan pengajian. Ada malaikat-malaikat di sekitar kita sekarang ini yang membentangkan sayapnya Bapak Ibu. Membentangkan menaungi kita karena merasa ridha dan sayang kepada orang yang duduk menuntut ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan begitu pula yang ada di bumi, semuanya memohonkan ampun kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Memohonkan ampun kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi, hattal hitanu fil ma', bahkan ikan paus di dasar samudra. Ikan paus yang ada sekarang ini, entah berapa jumlahnya di Samudra Hindia dekat kita tinggal ini Bapak dan Ibu, sekarang mereka juga sedang beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada siapa saja di antara hamba Allah yang sedang duduk menuntut ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya sekedar ahli ibadah tapi kurang ilmunya, bagaikan keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan sekian banyak bintang.
Bintang memang banyak, tapi kecil-kecil, tidak berarti cahayanya. Tapi kalau bulan, apalagi bulan purnama, maka dia mengalahkan semua bintang yang ada di langit itu. Itulah perumpamaan orang yang memiliki ilmu dibanding dengan orang yang tidak berilmu atau jahil. Dan Nabi juga berkata dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Itu orang yang paling baik. Mempelajari Al-Quran. Mulai dari mempelajari cara membacanya, cara mengejanya, cara membacanya dengan hukum tajwid, dengan baik dan benar, atau mungkin mempelajari iramanya, apalagi mempelajari isi kandungannya. Ini yang paling utama. Ya, mentadabburi Al-Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan juga orang yang mengajarkannya. Jadi kalau untuk Al-Quran ini, yang belajar Al-Quran baik, terbaik, dan yang mengajarkannya juga menjadi orang yang terbaik. Dan banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang lain Bapak dan Ibu, yang bercerita tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Baik, kemudian seterusnya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Masih kelanjutan daripada hadis ini, kata Rasulullah, dan tidaklah berkumpul sekelompok manusia, sekelompok kaum muslimin dan muslimat dari umat Nabi Muhammad SAW fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Artinya di salah satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah. Apa yang mereka lakukan di situ? Ya, tentu bukan duduk-duduk, bukan tidur-tiduran, apalagi kalau duduk-duduk ngerumpi, tidak. Tapi yang Nabi maksud di sini adalah sekelompok mukmin atau mukminah yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Yang mereka lakukan di situ adalah yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Duduk melingkar, mungkin berlima, bersepuluh, saling bergantian membaca Al-Quran, satu ayat atau dua ayat. Selesai semua membaca, kemudian yang memimpin lingkaran tersebut, dia mengajak semua anggota lingkaran tersebut untuk mentadaburi ayat-ayat yang tadi telah dibacakan. Ya, nah, mungkin seperti itu, dan itu yang memang paling utama. Atau mungkin seperti kita ini. Ya, tapi kebetulan kita tidak sedang membahas Al-Quran. Kita memang khusus kajian kita hadis. Tapi ada disebut dalamnya ayat-ayat Al-Quran kan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu kemudian setelah mereka baca, ya, setelah mereka bertadarus, seperti layaknya kita bertadarus di bulan Ramadan yang kemarin, lalu mereka wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka pelajari. Ya, mereka pelajari apa yang telah mereka baca tadi di antara mereka. Mereka tadaburi, mereka renungkan, mereka gali dan kaji, mereka diskusikan. Kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan tadi, membaca Al-Quran dan kemudian mengkajinya, mentadaburinya, mendiskusikannya, kecuali kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, kecuali niscaya akan turun kepada mereka yang disebut dengan as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Itulah as-sakinah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan kedamaian, ketentraman, ya, kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman, supaya bertambah keimanannya setelah keimanan yang mereka miliki. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang rahmati Allah, ini janji Rasulullah. Orang yang duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim, kalau dia mau duduk
hadir saja, mendengar, maka kata Rasulullah yang paling pertama yang akan dia dapatkan adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan di hati mereka itu ketenangan, kedamaian, ketentraman. Apa buktinya Bapak dan Ibu? Apa buktinya kalau kita hadir di majelis ilmu itu kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman? Buktinya banyak kita lihat kalau sudah mulai pengajian, orang yang hadir dalam pengajian itu biasanya banyak yang terkantuk-kantuk, sampai tertidur, ada yang sampai ngorok. Nah, itu buktinya. Pertanda karena dia duduk di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, majelis hadis, turun ketenangan ke dalam hatinya, maka kalau hati sudah tenang, lupa masalah hidup, kantuk pun segera datang. Jadi kata salah seorang ustaz kita, Ustaz Sofyan Hadi nama beliau kalau tidak salah, kalau ada jamaah hadir dalam majelis ilmu langsung terkantuk, nah itu tandanya sudah masuk pengajian. Sudah dapat bonus dari Allah yang pertama tadi, merasakan ketenangan, ketentraman hati. Nah, ini saya agak khawatir nih, tidak ada yang terkantuk nampaknya. Dari tadi tidak ada yang nampak takut-akut. Nah, berarti belum dapat sakinah, atau mungkin bukan itu masalahnya ya. Bisa jadi karena mungkin menarik pembahasan yang kita bahas ini, sehingga tidak ada yang berani, tidak ada yang mau tidur, karena kalau tidur nanti ya sakinah dapat, tapi ilmu tidak dapat. Nah, pilih mana? Pilih sakinah atau pilih ilmu? Ya kalau bisa tentu dua-duanya, Pak ya. Nah, itu yang jelas yang pertama, itu buktinya. Ya, meskipun tentu bukan berarti kalau pengen tidur hadir saja ke majelis ilmu, insya Allah tidur, bukan itu pula maksudnya. Ya, tapi yang jelas orang kalau sedang dalam keadaan risau, sedih, kecewa, sakit hati, apalagi galau, maka obat terbaiknya untuk menghilangkan rasa itu adalah duduk di majelis ilmu. Mendengar tidak mendengar, ya perhatian atau tidak perhatian, fokus atau tidak fokus, insya Allah janji Nabi ini dia dapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, tenang saja hatinya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita pada saat ini Bapak dan Ibu, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilingkungi, akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat di sini Bapak dan Ibu? Rahmat itu artinya segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk manfaat yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, itulah rahmat. Yang mana rahmat itu Allah berikan insya Allah masing-masing menurut kebutuhan kita. Yang belum punya anak, ingin punya anak, hadirlah di majelis ilmu. Yang belum punya jodoh, duduklah di majelis ilmu, insya Allah tidak lama pasti dapat jodoh. Apalagi yang kurang uang, kurang duit, hadirlah di majelis ilmu, insya Allah pulang dari majelis ilmu, ya tentu tidak cukup sekali dua kali ya, ulangi terus, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki. Karena Nabi yang mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu tadi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri mereka oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah, mereka dikitari, dinaungi, dilingkungi oleh para malaikat-malaikat Allah, yang mana malaikat itu tidak hanya sekedar melingkungi mereka, tidak hanya sekedar duduk-duduk di sekitar mereka, tetapi sepanjang kegiatan itu berlangsung, para malaikat itu mengangkat tangannya ke langit memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa semua orang yang duduk di majlis ini ya Allah. Dari awal majlis itu dimulai sampai majlis itu berakhir, ketika majlis itu ditutup oleh pemberi ceramah, lalu mereka berkata, faqumu maghfurina lakum, berdirilah kalian wahai orang yang duduk di majlis ilmu dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimaksud dengan wa haffathumul malaikah. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut mereka di sisi atau di hadapan orang-orang, makhluk-makhluk yang saat ini ada di sekitar Allah atau di sekitar arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada di sisinya Allah, di sisi arasy-Nya Allah?
para malaikatkah yang jumlahnya tidak terhingga, mungkin arwah para nabi, arwah para anbiya dan para rasul, arwah para syuhada, arwah para solihin, aulia, yang saat ini arwah mereka itu berada dekat dengan Allah. Allah menyebut kita, menyebut orang yang duduk di majlis ilmu di hadapan mereka. Lihatlah hambaku, hai kalian, lihatlah hambaku si fulan, si fulanah yang sekarang duduk di bumi di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, si A, si B, si C. Allah sebut nama kita semua. Ya, Allah banggakan kita di hadapan mereka dan Allah sebut bahwasanya Allah telah ridho kepada mereka. Masya Allah, ya. Betapa agungnya Allah berikan keutamaan kepada orang yang tadi Nabi sebutkan sedang menuntut ilmu atau sedang duduk di rumah Allah menuntut ilmu atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ditutup oleh Rasulullah dengan mengatakan, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat melakukan amal soleh, sudah diberikan berbagai macam bentuk petunjuk oleh Nabi, lakukan ini, tidak bisa lakukan ini, lakukan ini, bersedekah, solat tahajud, tidak bisa solat tahajud, membantu orang lain, tidak bisa membantu orang lain, perbanyak mengucapkan salam, tidak bisa perbanyak mengucapkan salam, perbanyak salawat Nabi, tidak bisa juga banyak salawat Nabi, baca Al-Quran, tidak bisa juga baca Quran, birrul walidain. Banyak pilihan amal soleh dalam agama kita ini. Tinggal memilih salah satu saja. Mana yang menurut kita cocok, mana yang menurut kita ringan, fokus melakukannya. Tapi kata Nabi, barang siapa yang dia lalai melakukan amalnya, tidak ada satupun yang dia kerjakan. Padahal tadi Nabi telah menyebutkan berbagai macam hal, ya. Menolong orang lain, meringankan beban masalah orang lain, ya. Apalagi tadi? Menutupi aib orang lain, apalagi tadi? Menuntut ilmu. Kalau tidak ada satu juga yang bisa dilakukan, maka kata Rasulullah, lam yusri' bihi nasabuhu, maka tidak ada artinya gunanya baginya nasabnya. Mau dia anak kiai, mau dia anak buya, alim ulama besar, atau anak nabi sekalipun. Kalau dia tidak ada melakukan amal soleh, maka tidak ada gunanya semua itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, nasab kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Mau anak buya, anak kiai, anak tuanku, bahkan anak nabi, rasul sekalipun, kalau dia tidak melakukan amal soleh perintah Allah, maka tidak ada yang bisa, nasabnya itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sekalipun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah akhir daripada penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Karena waktu Isya sudah masuk, maka mohon maaf untuk pertemuan kita pada malam hari ini tidak bisa kita alokasikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan tadabbur kita, hadis kita memberikan manfaat, hikmah, ibrah dan mauizah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu jamaah sekalian, dan mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada salah dan khilaf atau sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.